Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Iska Fatmawati sebagai guru pembimbing kami di pelajaran akidah akhlak dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang akhlak bertamu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahim. Saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami. Adapun nama anggota kelompok saya adalah Sulis, Leni Lestari, Anggia Nurwulan Apriliani, Suci Istiqomah, Gina Paujiah, dan Soni Irawan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan saya berikan waktu kepada teman-teman saya yang tadi telah disebutkan. Akhlak bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Bertamu ada maksud dan tujuannya, antara lain menjenguk orang yang sakit, ngobrol-ngobrol biasa, dan membahas bisnis dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyambung baik hubungan dengan orang tua, saudara, kerabat, dan orang-orang mukmin yang lain. Memberi isyarat dan memberi salam ketika datang. Itu sudah ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi ketika kita hendak bertamu, kita wajib dan harus mengucapkan dulu salam kepada penghuninya. D. Jangan mengintip ke dalam rumah. Mengintip ke dalam rumah itu biasanya dilakukan ketika kita mau memastikan di rumah itu ada orangnya atau tidak. Padahal Rasulullah SAW sudah mencela perbuatan itu dan akan memberi ancaman atau sudah memberi ancaman. Sebagaimana dalam sabdanya dari Syahal bin Sa'ad, ia berkata, ada seorang laki-laki yang mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah SAW ketika beliau hendak menyisir rambutnya. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu, karena sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. Memperkenalkan diri sebelum kita masuk. Apabila tuan rumah tidak mengenal kita atau tidak tahu kita, maka kita wajib dan harus mengenalkan diri terlebih dahulu dengan jelas, apalagi ketika kita bertamunya di malam hari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku mengetuk pintu rumah beliau. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa itu? Beliau menjawab, saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya, seakan-akan dia marah. Hadis riwayat Bukhari. Poin F. Tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Dalam hal ini, perempuan yang berada di rumah sendirian hendaknya juga tidak memberikan izin masuk tamunya. Mempersilahkan masuk tamu lelaki ke dalam rumah, sedangkan ia hanya seorang diri, sama halnya mengundang bahaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, tamu cukup ditemui di luar saja. Poin G. Masuk dan duduk dengan sopan. Apabila tuan rumah telah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Pandangan yang tidak dibatasi, terutama bagi tamu asing, akan menimbulkan kecurigaan bagi tuan rumah. Poin H. Menerima jamuan tamu dengan senang hati. Apabila tuan rumah telah memberikan jamuan,
tamu hendaknya menerima jamuan tersebut dengan senang hati, tidak menampakkan sikap tidak senang terhadap jamuan tersebut. Jika sekiranya tidak suka dengan jamuan tersebut, maka sebaiknya berterus terang bahwa dirinya tidak terbiasa menikmati makanan atau minuman seperti itu. Jika tuan rumah telah mempersilahkan untuk menikmati, maka hendaknya tamu segeralah menikmatinya. Tidak usah menunggu sampai berkali-kali tuan rumah mempersilahkan dirinya. Mulailah makan dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu hendak makan, maka sebutlah nama Allah. Jika lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendak bacalah Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih. Islam telah memberi tuntunan bahwa makan dan minum hendaknya menggunakan tangan kanan. Tidak sopan jika mengambil atau makan dengan tangan kiri, kecuali tangan kanan sedang terluka atau halangan. Poin J. Bersihkan piring dan jangan biarkan sisa makanan berceceran. Tamu yang menggunakan piring untuk menikmati hidangan tuan rumah hendaknya bersih dari sisa makanan dan tidak perlu menyisihkan makanan dalam piring bekas. Poin K. Segeralah pulang setelah selesai urusan. Tamu harus bisa dibatasi tentang permasalahan yang penting saja sesuai tujuan berkunjung. Hendaknya dihindari pembicaraan yang tidak ada ujungnya, terlebih membicarakan orang lain. Apabila tuan rumah telah tekang memperhatikan jam, hendak tamu segera pamit karena mungkin sekali tuan rumah akan segera pergi atau mengurus masalah lain. 3. Membiasakan akhlak bertamu. Bertamu merupakan kegiatan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional hingga zaman modern. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah diselesaikan. Al-Quran memberikan isyarat dengan tegas bahwa betapa pentingnya setiap orang yang bertamu dapat menjaga diri agar tetap hormat kepada tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginan dan kehendaknya apabila tuan rumah tidak berkenan menerimanya. Demikian pula apabila kegiatan bertamu telah usai, maka setiap orang yang bertamu harus meninggalkan kesan yang baik dan menyenangkan pula bagi tuan rumah. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah bertamu. Yang pertama, dengan bertamu kita akan mendapatkan sikap toleransi dan menjauhkan diri kita dari sikap intimidasi, paksaan, dan juga tekanan. Sikap toleransi bukan hanya untuk meyakinkan orang lain terhadap kedatangan kita bertamu, tetapi sikap toleransi juga harus dijadikan sikap pergaulan terhadap sesama manusia dan menjauhkan diri kita dari sikap intimidasi. Hikmah yang kedua adalah dengan bertamu kita akan mendapatkan persamaan atau kesesuaian yang menjadikan kita persahabatan atau kerjasama, karena dalam bertamu akan mendapatkan diskusi yang sportif. Hikmah yang ketiga, bertamu adalah sebagai sarana yang efektif dalam berdakwah sehingga akan menimbulkan atau mengakibatkan masyarakat yang bermartabat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Saya pribadi sebagai moderator dan umumnya anggota kelompok saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.